Jadi kalau kita menggunakan komputer harus membuat instruksi yang jelas. Siapa yang sudah pernah memakai komputer? Apa yang biasa diinstruksikan di komputer? Apa? Siapa tahu ada yang biasa ada gearnya? Gear atau HP? Mencari jawaban. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan urutan instruksi secara logis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua mempunyai masalah. Anak-anak sekalian, ada yang punya masalahnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Ada. Apa itu? Apa itu? Misalnya kalau pakai sepatu, kalau kita mengurutkan, itu dimulai dari mana? Kanan. Hah? Ambil Tahu. sepatu, apa lagi? Kaos kaki dulu. Terus pakai kaos kaki, Ya. ambil sepatu, ikat sepatu atau sepatu. Oh iya. Kita melihat video dulu ya. Hari Perhatikan ini baik-baik. Pak Leo akan menyampaikan materi tentang pengenalan coding dan algoritma. Jadi kita harus kenalan dulu nih, coding itu apa sih? Nah, coding itu pengertiannya adalah membuat instruksi-instruksi atau perintah yang dimengerti komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Maksudnya gini ya, nanti kalian akan membuat perintah-perintah, instruksi, membuat program di komputer kalian, di laptop kalian, di HP kalian. Nah, nanti perintah yang kalian buat itu akan dimengerti oleh laptop kalian atau HP kalian, kemudian akan dikerjakan sesuai dengan apa yang kalian buat. Seperti itu. Nih, kakak kasih contoh. Di sini ada gambar apa nih? Ada gambar dino ya, dinosaurus. Kemudian ada gambar apa lagi nih? Buah apa nih? Buah apel ya. Nah, misal kalian buat perintah agar si dino ini berjalan kemudian mengambil apel. Nah, perintah kalian itu nanti akan dikerjakan oleh si dino, atau si dino ini akan digerakkan oleh komputer kalian, oleh laptop kalian atau handphone kalian agar bergerak sesuai dengan perintah yang kalian buat. Nah, bagian yang membuat perintahnya itu, membuat programnya itu, itulah yang disebut dengan kegiatan coding. Ya, dipahami ya. Nah, dalam membuat coding itu kita perlu mengimplementasikan atau menerapkan namanya algoritma. Nah, algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi perintah kalian itu harus ada langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama misalnya maju ke depan, langkah kedua belok ke kiri. Nah, langkah-langkah yang kalian buat itu itulah yang disebut algoritma. Jadi ya. Coding itu ada app-nya nggak? Nanti ya, nanti untuk sesi tanya jawab ya, kakak jelasin dulu. Oke, siap? Ya. Apa itu algoritma? Langkah adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan problem soal atau masalah. Itu yang tadi saya sebutkan. Sebelum memakai sepatu harus ambil sepatu dulu. Sepatu terus ambil kaos Kaki. Siapa tahu masih ada lagi permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada? Ada. Apa itu? Pakai jilbab. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana langkahnya? Ambil. Ya. Ya. Bunga? Sediakan jilbab. Ambil jilbabku dari Beli
menyelesaikan masalah, untuk mengambil bunga yang ada di samping, bagaimana caranya? Maju 3 langkah ke depan. 2 langkah ke depan. Hadap kiri. Maju 1 langkah. Ya, coba letakkan bunga-bunga, letakkan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Ya, jangan salah, kembali ke tempat. Coba yang memberikan instruksi, coba berikan instruksi yang salah-salah. Sudah salah. Yang salah-salah. Kita memprogram tidak sesuai dengan langkah-langkah. Maju 6 langkah. Hadap kanan. Apakah bunganya bisa diambil? Tidak. Iya. Jadi, ya duduk. Jadi untuk menyelesaikan masalah atau persoalan harus terstruktur sesuai dengan langkah. Sudah mengerti? Sudah. Sekarang saya beri lembar kerja. Kasih 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Ya, sudah? Siap. Tunggu. Ya. Sudah tahu apa artinya coding? Kembali. Coba disebutkan kembali apa itu coding? Coding adalah membuat instruksi perintah yang dimengerti komputer dan menyelesaikan tugas tertentu. Jadi harus melakukan perintah yang detail dan terstruktur. Yang jelas. Ya, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita bersama-sama membaca doa keluar pintu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama melaksanakan pembelajaran tadi, alhamdulillah penyampaian dan pembelajaran bagus, materi ajar juga sudah bagus. Cuma yang kurangnya di sini anak-anak itu tidak aktif. Kenapa anak-anak tidak aktif? Karena kita tidak memancing anak-anak untuk bertanya. Dan penyampaian materi juga sudah bagus.